Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hamzah dengan NIM 10156122068 dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS saya, yaitu membuat video dengan menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Strategi Pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Zakia Al-Munawwara, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Yang pertama adalah teori pembelajaran. Ada dua teori pembelajaran, yaitu teori behavioristik dan teori kognitif. Teori behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku, karena analisis yang digunakan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilakukan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor lingkungan. Artinya, teori behavioristik ini lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Menurut Robert, teori ini memandang individu sebagai makhluk yang reaktif, yang memberi respon terhadap lingkungannya, sehingga dapat dipahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dikatakan belajar jika ada perubahan dari proses tingkah laku. Contohnya, peserta didik bisa dikatakan membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru adalah stimulus dan apa saja yang dihasilkan peserta didik merupakan respon. Semuanya harus dapat diamati dan diukur. Behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku pada peserta didik. Dalam teori behavioristik terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan teori behavioristik yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kekurangan teori behavioristik yaitu tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori pembelajaran yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang menggambarkan tentang proses berpikir, pengetahuan, dan penggunaan pengetahuan yang berlangsung di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Kognitif berasal dari kata cognition, yang artinya pengertian atau mengerti. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang dan memiliki berbagai definisi yang diungkapkan oleh para ahli, seperti cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu
saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Teori kognitif telah dicetuskan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang berpendapat bahwa manusia mampu membangun kemampuan kognitif melalui tindakannya yang termotivasi dari lingkungan. Biasa menjelaskan mengenai skema-skema atau bagaimana seseorang memberikan serta menjelaskan persepsi tentang lingkungannya dalam beberapa tahapan perkembangan. Fungsi teori kognitif adalah untuk memperjelas proses berpikir, pengetahuan, dan penggunaan pengetahuan yang berlangsung di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Teori kognitif erat hubungannya dengan fungsi kognitif sebagai hasil output dari proses pendekatan kognitif yang memiliki dampak baik bagi murid dalam berpikir kompleks dan kritis, membangun daya serap yang cepat, dan memiliki memori jangka panjang. Teori kognitif juga membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif, seperti membantu anak-anak memahami materi dengan metode yang tepat dan meningkatkan kemampuan berpikir. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif meliputi proses belajar lebih penting daripada hasil, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku individu. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil untuk dipelajari secara terpisah. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Dalam kegiatan belajar, diperlukan proses berpikir yang kompleks. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan teori klasik. Teori klasik merupakan pembelajaran di mana secara umum pembelajaran berada pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi, di sini guru berperan sebagai orang yang serba bisa dan sebagai sumber belajar. Menurut Jean-Jacques Rousseau, anak memiliki potensi yang masih terpendam. Melalui belajar, anak harus diberi kesempatan untuk mengembangkan atau mengaktualkan potensi tersebut. Sedangkan menurut psikologi atau kecuali psikologi adalah individu memiliki sejumlah daya-daya seperti daya mengenal, mengingat, menganggap, menghayal, berpikir, dan sebagainya. Daya itu dapat dikembangkan melalui latihan dalam bentuk ulangan. Apabila anak dilatih banyak mengulang-ulang, menghafal sesuatu, maka ia akan mengingat terus akan hal itu. Teori behaviorisme modern merupakan sebuah teori yang menganggap bahwa perilaku manusia dapat dikontrol dan diubah melalui pengalaman belajar. Pendekatan behaviorisme modern tidak memperjelaskan manusia secara mekanistik dan deterministik, tetapi meyakinkan bahwa faktor lingkungan memiliki kekuatan alamiah bagi manusia dalam stimulus respon, sesuai dengan konsep social learning theory dari Albert Bandura. Behaviorisme modern merupakan perpaduan antara behavioral humanistic approaches yang menghilangkan pandangan manusia secara mekanistik dan deterministik. Teori kognitif modern menggambarkan manusia dalam melakukan proses kognisi dengan secara aktif menyeleksi dan menginterpretasikan. Dalam teori kognitif, manusia dianggap mengalami perubahan kognitif yang disebabkan oleh prinsip konsistensi yang menyebabkan perilaku yang tidak konsisten akan berubah. Teori kognitif juga membahas konsep diri, persepsi dan atribusi perubahan sikap, manajemen kesan, dan stereotip kelompok. Selanjutnya, materi yang keempat adalah sistem pembelajaran.
Sistem pembelajaran adalah komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai proses pembelajaran, di mana guru dan siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari unsur-unsur seperti tujuan, materi, strategi, sumber daya, evaluasi, dan tindak lanjut. Penerapan sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan seperti inquiry, discovery learning, dan lain-lain. Sistem pembelajaran juga mencakup pembelajaran emosional, sosial, kognitif, fisik, dan alamiah otak. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar merupakan upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses inheren yang kompleks dari belajar. Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Ada 4 perspektif utama dalam teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Mari kita membahas dari 4 teori tersebut. Teori behavioristik. Para ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Di dalam teori behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Menurut buku Psikologi Pendidikan, karya Zulkarnain, kelebihan teori dari teori belajar kognitivisme adalah aktivitas belajar akan lebih mandiri dan inovatif. Secara tidak sadar, siswa harus lebih aktif dan kreatif karena mereka tidak hanya pasif duduk diam memperhatikan guru. Teori yang ketiga, teori konstruktivisme. Aliran filsafat pengetahuan menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh murid sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Keempat, teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Proses belajar mengajarnya adalah dari pengalaman hidup siswa. Dengan pengalaman hidup akan dijadikan sebagai landasan materi. Materi selanjutnya adalah model-model strategi pembelajaran konstruktivisme.
Model-model strategi pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu metode yang menekankan pada aktivitas siswa dalam setiap interaksi, dengan mengedepankan eksplorasi dan pengembangan pengetahuan sendiri. Konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam membentuk pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengubah proses belajar. Strategi pembelajaran yang mengacu pada konstruktivisme mencakup pendekatan seperti pembelajaran eksploratif, pendekatan pembelajaran tugas dan paksa, dan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada pengalaman siswa. Model pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah metode pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif membangun pembelajaran mereka sendiri. Konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam membentuk pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengubah proses belajar. Strategi pembelajaran yang mengacu pada konstruktivisme mencakup pendekatan seperti pembelajaran eksploratif, pendekatan pembelajaran tugas dan paksa, dan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada pengalaman siswa. Selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi di dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kelebihan pembelajaran kontekstual dapat mendorong peserta didik menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi di dunia nyata. Pembelajaran kontekstual mampu mendorong peserta didik untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Kelemahan pembelajaran kontekstual: CTL membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Guru harus bekerja ekstra untuk lebih intensif dalam membimbing, karena dalam CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Siswa sering melakukan kesalahan ketika mencoba menghubungkan mata pelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Itulah tadi beberapa penjelasan dari materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah strategi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.